Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryo Fadilah Samudro dengan NIM 2023 05010819. Di sini saya mau mempresentasikan tentang PPT dari chapter 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini saya mulai dengan chapter 2, asal-usul tanah dan butiran. Pengertian asal-usul tanah menunjukkan pada proses pembentukan tanah yang berasal dari pelapukan batuan induk melalui proses fisik, kimia, dan biologis. Distribusi ukuran butiran tanah. Ukuran butiran tanah adalah partikel tanah yang dikelompokkan berdasarkan diameter partikelnya, seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Ukuran ukuran butiran sangat pengaruh pada sifat mekanis tanah, termasuk permeabilitas, kemampuan tanah untuk mengalirkan air. Kekuatan geser, kemampuan tanah menahan gaya geser. Dan kompresibilitas, kemampuan tanah menyusut atau terkompresi di bawah beban. Tujuan, asal-usul tanah, memahami proses pembentukan tanah melalui pelapukan batuan induk untuk menentukan karakteristik mineral, struktur, dan stabilitas alami tanah dalam berbagai kondisi lingkungan. Distribusi ukuran butiran tanah mengklarifikasikan tanah berdasarkan ukuran butirannya untuk mengetahui karakteristik mekanis seperti kekuatan geser, permeabilitas, dan kompresibilitas tanah. Metode dan cara. Asal-usul tanah. Pelapukan fisik. Pembekuan pencarian. Pengembangan air dalam retakan batuan. Ekspansi termal. Pemuai akibat suhu tinggi rendah. Abrasi oleh angin, air, atau es. 2. Pelapukan kimia. Hidrasi. Menyerap air oleh mineral. Hidrolisis, reaksi antara air dan mineral. Oksidasi, reaksi dengan oksigen, misalnya pembentukan oksida besi. Karbonasi, reaksi dengan karbon dioksida yang melarutkan mineral. 3. Pelapukan biologis, akar tanaman yang memperlebar retakan, mikroorganisme yang memproduksi asam organik, aktivitas hewan yang menggali dan memperbesar pori tanah. Metode cara distribusi ukuran butiran tanah. 1. Analisis saringan. Tanah dikeringkan dan diayak melalui serangkai saringan dengan ukuran mesh berbeda untuk tanah kasar. Setiap fraksi butiran yang bertahan diukur untuk mendapatkan distribusi ukuran. 2. Uji hidrometer. Untuk tanah halus, partikel dicampur dalam air. Hidrometer mengukur konsentrasi partikel pada kedalaman tertentu dengan menggunakan prinsip pengendapan Stokes untuk menentukan distribusi partikel halus. Hasil, asal-usul tanah. Tanah yang terbentuk melalui pelapukan fisik kimia atau biologis memiliki ukuran butiran komposisi kimia dan sifat fisik yang beragam. Hasil pelapukan penghasilan tanah dengan karakteristik spesifik seperti permeabilitas, kohesi, atau plastisitas tergantung pada jenis pelapukan yang mendominasi. Distribusi ukuran butiran tanah. 1. Kurva distribusi ukuran butiran menunjukkan presentasi kumulatif berat tanah yang lolos pada berbagai ukuran saringan atau ukuran partikel dalam uji hidrometer. Parameter seperti ukuran efektif, koefisien keseragaman, dan koefisien kelengkungan digunakan untuk menentukan gradasi butiran tanah yang mempengaruhi sifat mekanis tanah. Asal-usul tanah menjelaskan variasi sifat fisik dan mineral
mineralogi tanah yang dapat membantu dalam studi geologi, pedologi, dan rekayasa geoteknik. Memahami bagaimana proses pelapukan fisik kimia biologis membentuk tanah dan mempengaruhi karakteristik seperti kemampuan menyerap air, kestabilan di lereng, dan interaksi dengan faktor lingkungan lainnya. Distribusi ukuran butiran tanah memahami pengaruh ukuran butiran terhadap sifat-sifat mekanis tanah seperti kekuatan geser, permeabilitas, dan kompresibilitas. Yang penting dalam desain fondasi lereng dan drainase. 2. Menyediakan dasar bagi setiap klasifikasi tanah seperti USCS dan AASHTO yang digunakan dalam berbagai aplikasi teknik sipil dan geoteknik untuk menganalisis dan mendesain struktur. Manfaat praktis. Asal-usul tanah 1. Memudahkan pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk berbagai proyek konstruksi berdasarkan proses pembentukan dan jenis tanah yang mendominan. Misal, tanah residual atau tanah transportasi. 2. Menentukan stabilitas tanah di lingkungan tertentu seperti lereng atau tepi sungai dengan memperhatikan proses pelapukan dan dampak lingkungan. Distribusi ukuran butiran tanah. 1. Membantu memilih metode konstruksi yang sesuai seperti jenis fondasi dangkal atau dalam, seperti drainase dan teknik stabilisasi untuk tanah dengan karakteristik tertentu. 2. Menentukan stabilitas lereng, perencanaan sistem drainasi, dan mengidentifikasi resiko likuifaksi untuk tanah yang jenuh air di daerah rawan gempa. 3. Memudahkan desain lapisan dasar, infrastruktur jalan, penentuan lapisan drainase, dan pemilihan teknik stabilisasi untuk menjaga kestabilan struktur di atasnya. Kesimpulan, distribusi ukuran butiran tanah mempengaruhi berbagai sifat mekanis dan fisik tanah yang sangat penting dalam aplikasi geoteknik, termasuk kestabilan fondasi, stabil lereng, efektif sistem drainase, ketahanan jalan, serta mitigasi resiko likuifaksi. Dengan memahami dan mempertimbangkan distribusi ukuran butiran dalam perencanaan, para insinyur dapat membuat keputusan desain yang lebih tepat, memastikan keamanan dan stabilitas struktur, serta meningkatkan efisien konstruksi yang sesuai dengan karakteristik tanah di lokasi proyek. Hubungan berat volume, chapter 3. Pengertian. Tanah terdiri dari partikel padat yang dihubungkan oleh ruang pori yang bisa terisi oleh air dan udara. Sistem 3 fase pada tanah. Padatan. Partikel tanah seperti pasir, tanah liat, atau bahan organik. Void. Ruang kosong di antara partikel tanah. Pori ini bisa terisi udara dan atau air. Cairan. Air yang terjebak dalam ruang void tanah. Jika kita menggambarkan tanah sebagai suatu sistem, maka kita melihatnya sebagai campuran dari ketiga fase tersebut. Berdasarkan keadaan ruang void, tanah bisa dibagi menjadi 3 kategori. Tanah kering, ketika ruang void hanya terisi udara tanpa adanya air. Tanah jenuh, ketika seluruh ruang void terisi air. Tanah lembab, ketika sebagai ruang void terisi air dan sebagai lainnya terisi udara. Pentingnya pemahaman hubungan berat dan volume. Dalam banyak aplikasi geoteknik, kita perlu mengetahui hubungan antara berat dan volume tanah untuk mendesain struktur seperti fondasi, lereng, dan lain-lainnya. Misalnya untuk menghitung kapasitas dukungan tanah atau untuk merancang stabilitas lereng. Kita harus mengetahui nilai-nilai seperti berat jenis tanah,
rasio void dan kelembapan tanah. Tujuan memahami hubungan antara berat volume tanah dalam sistem 3 fase padat air udara menjelaskan parameter seperti void, ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode cara memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase padat air udara tadi menjelaskan parameter seperti Void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Hasil parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Dua, hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. 3. Contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis digunakan untuk mendesain fondasi yang stabil dan aman. Membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulan, hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung fondasi. Plastisitas dan struktur tanah chapter 4. Tujuan memahami perilaku tanah berbutir halus seperti lempung dan lanau, terkait perubahan volume dan plastisitas akibat perubahan kadar air. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana tanah berperilaku dalam kondisi kelembapan yang berubah, yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan struktur bangunan, fondasi, dan infrastruktur lainnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa tanah memiliki daya dukung yang cukup dan tidak mengalami pengusutan atau ekspansi yang berlebih yang bisa merusak struktur. Metode plastisitas dan struktur tanah. Berbagai metode digunakan untuk mengukur plastisitas dan struktur tanah, antara lain pengujian Atterberg limit, termasuk liquid limit, plastic limit, dan shrinkage limit. Pengukuran plastic index, liquidity index, dan konsistensi index. Metode-metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan konsistensinya pada berbagai kadar air. Selain itu, diagram plastisitas Cassegrain digunakan untuk menggambarkan hubungan antara liquid limit dan plastic index, membantu dalam membedakan tanah, lempung, dan lanau, serta memprediksi potensi ekspansi atau penyusutan. Hasil pengujian tanah. Hasil dari pengujian plastisitas menghasilkan nilai-nilai seperti plastic index, liquid index, dan shrinkage limit yang memberikan informasi penting tentang konsistensi tanah. Tanah yang memiliki plastic index tinggi menunjukkan plastisitas tinggi dan potensi ekspansi besar. Sementara tanah yang
plastik indeks rendah lebih stabil. Nilai shrinkage limit memberikan batas kadar air di dalam tanah berhenti menyusut, sedangkan liquid index dan CI mengukur konsistensi tanah dan menunjukkan apakah tanah berada dalam kondisi padat, plastis, atau cair. Manfaat teoritas. Dalam konteks teori tanah, mengukur plastisitas dan ekspansivitas sangat penting untuk memahami karakteristik tanah secara lebih mendalam. Pengetahuan tentang Atterberg limit, PI, LI, dan SL membantu para ilmuwan dan praktisi untuk memprediksi perubahan volume tanah saat kadar air berubah dan bagaimana tanah berperilaku di bawah tekanan atau beban. Hal ini memberikan dasar ilmiah untuk teori stabilitas tanah dan memungkinkan pengembangan model perilaku tanah dalam kondisi yang berbeda. Manfaat praktis. Dalam praktek lapangan, pengukuran plastisitas digunakan untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai untuk proyek konstruksi tanah dengan PI tertinggi atau aktivitas tinggi memerlukan teknik stabilisasi khusus untuk mengurangi potensi ekspansi atau penyusutan yang bisa disebabkan kerusakan pada fondasi atau struktur. Selain itu, analisis plastisitas juga membantu dalam merencanakan dan merancang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lereng untuk memastikan bahwa tanah tersebut tetap stabil di bawah berbagai kondisi kelembapan. Aktivitas tanah juga digunakan untuk menentukan perlakuan atau pengelolaan tanah yang diperlukan untuk meningkatkan kestabilan dan daya dukungannya. Kesimpulan, pemahaman tentang kapasitas tanah selalu pengukuran Atterberg limits, plastic index, liquid limit, consistent index, shrinkage limit, diagram plastisitas, Casagran, dan soil activity sangat penting dalam rekayasa tanah. Konsep-konsep ini memungkinkan insinyur untuk mengklasifikasi dan menganalisis sifat tanah berbutir halus seperti lempung dan lanau untuk merancang fondasi yang dapat mencegah potensi ekspansi atau penyusutan tanah serta menjaga stabilitas struktur dan infrastruktur dalam kondisi kelembapan yang berubah. Klasifikasi tanah, chapter 5. Pengertian, klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik dan perilaku rekayasa tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi tanah dengan cara efisien, terutama dalam bidang teknik sipil dan geoteknik, di mana sifat-sifat tanah yang berbeda memiliki dampak besar pada stabilitas dan fungsi struktur. Tujuan klasifikasi tanah, sistem klasifikasi AASHTO dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya, terutama dalam menentukan kualitas tanah sebagai lapisan dasar jalan. Fokus pada stabilitas dan daya dukung tanah agar mampu menopang beban lalu lintas. Sistem klasifikasi terpadu USCS digunakan untuk secara luas dalam berbagai proyek teknik sipil dan geoteknik termasuk fondasi, bangunan, bendungan, dinding, penahan, dan infrastruktur besar lainnya. Fokus pada penahanan karakteristik tanah secara menyeluruh, terutama mengenai gradasi dan plastisitas untuk menjamin stabilitas dan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Mode klasifikasi tanah, sistem klasifikasi AASHTO, tanah klasifikasi kedalaman 7, kelompok utama A1 hingga A7 berdasarkan distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas. Mengukur plastisitas melalui batas cair dan indeks plastisitas PI untuk mengidentifikasi
jenis tanah halus. Menggunakan indeks kelompok untuk memberikan nilai kualitas numerik bagi tanah sebagai subgrade. G dihitung berdasarkan persentase partikel halus. F200 batas cair LL dan indeks plastisitas PI. Sistem klasifikasi terpadu USCS. Kanan klasifikasikan menjadi dua kategori besar, berbutir kadar dan berbutir halus. Tanah berbutir kasar diklasifikasikan lebih lanjut dengan menghitung coefficient of uniformity dan coefficient of gradation untuk menilai gradasi tanah. CO untuk kerikil, CO6 untuk pasir, dan ACC dan 1cc 3 untuk well grade Tanah berbutir halus dinilai berdasarkan batas cair dan indeks plastisitas dengan plot pada diagram plastisitas untuk menghentikan plastisitas rendah atau tinggi. Sistem klasifikasi AASHTO tanah dibagi menjadi dua kategori besar, kelompok granular A1 hingga A3 mengandung 3% atau lebih sedikit partikel yang lolos dari saringan nomor 200. Contohnya A1 kerikil bergradasi baik dan A3 pasir bergradasi buruk. Kelompok slate clay A4 hingga A7 mengandung lebih dari 35% partikel halus dengan subkelompok berdasarkan plastisitas. Seperti A6 lempung berplastisitas rendah atau A7 A6 lempung berplastisitas tinggi. Sistem klasifikasi terpadu USCS. Tanah berbutir kasar, kerikil, dan pasir diberi simbol berdasarkan gradasi. GW untuk gravel well graded. GP untuk gravel poorly. SW untuk Sunwell Grade and SP untuk Sand Poorly. Tanah berbutir halus, lanau dan lempung diberi simbol berdasarkan plastisitas ML low plasticity silt, MH high plasticity silt, CL low plasticity clay dan CH high plasticity clay. Sistem klasifikasi AASHTO menyediakan dasar ilmiah untuk memahami sifat dan perilaku plastisitas tanah sebagai material subgrade. Mengandung penelitian tentang cara meningkatkan kualitas tanah, subgrade, dan stabilitas jalan melalui perbaikan tanah berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh klasifikasi ini. Sistem klasifikasi terpadu SCS memberikan dasar teoritis yang mendalami untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya pada stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. Memberikan klasifikasi yang lebih rinci memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar dari bendungan hingga dinding penahan. Sistem klasifikasi AASHTO memudahkan pekerjaan jalan dan insinyur di lapangan dalam memilih dan menilai kualitas tanah yang digunakan sebagai dasar jalan. Mengurangi kemungkinan kegagalan jalan dengan menggunakan klasifikasi tanah yang sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Sistem klasifikasi terpadu memungkinkan penggunaan tanah secara spesifik dalam berbagai aplikasi lapangan seperti fondasi, bangunan, bendungan, dan dinding penahan. Mengurangi biaya tambahan karena meminimalisasi kebutuhan dan perbaikan atau stabilisasi tanah, terutama pada proyek besar yang membutuhkan jenis tanah dengan karakteristik tertentu.
Kesimpulan, klasifikasi tanah adalah proses penting dalam teknik sipil untuk menentukan karakteristik dan perilaku tanah yang dapat dalam mendukung berbagai struktur dan infrastruktur. Dua sistem utama yang digunakan yaitu sistem klasifikasi AASHTO dan sistem klasifikasi terpadu. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. AASHTO lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan struktur jalan, sementara USCS menawarkan detail yang lebih mendalami untuk aplikasi teknik sipil yang lebih luas. Dengan menggunakan kedua sistem ini, insinyur dapat memilih dan memodifikasi tanah sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan stabilitas, keamanan, dan efisien dalam konstruksi. Pemadatan tanah chapter 6. Pengertian, pemadatan tanah adalah proses pemadatan tanah dengan cara mengeluarkan udara dari pori-pori tanah. Pemadatan tanah penting untuk meningkatkan berat jenis kering tanah, yang berarti meningkatkan kepadatan tanah sehingga tanah menjadi lebih kuat dan stabil. Fungsi utama uji pemadatan untuk menentukan nilai MDD, berat volume kering maksimum, OMC, kadar air optimum. Pemadatan tanah. 1. Meningkatkan kekuatan tanah. Pemadatan membuat tanah lebih kuat dan stabil sehingga mampu menopang beban struktur di atasnya tanpa resiko keruntuhan. 2. Mengurangi ruang antar partikel. Pemadatan menurunkan volume pori dalam tanah, membuat lebih padat dan mengurangi kemungkinan pergerakan internal yang menyebabkan penurunan. 3. Mengangkat daya dukung tanah. Kepadatan tinggi memungkinkan tanah mendistribusikan beban secara merata, penting untuk fondasi bangunan, jalan, dan bendungan. 4. Mengurangi permeabilitas tanah. Tanah yang padat memiliki pori yang lebih sedikit, sehingga lebih sulit bagi air untuk merembes masuk. Ini mengurangi resiko erosi internal dan keruntuhan tanah akibat pergerakan air. 5. Meningkatkan stabilitas lereng dan tanggul. Pada lereng curam atau tanggul, pemadatan tanah membantu menjaga tanah tetap stabil dan mencegah longsor atau erosi. Metode pemadatan tanah. Smooth wheel roller. Roller dengan drum halus yang cocok untuk tanah berpasir atau berbutir kasar. Digunakan terutama untuk pemadatan permukaan yang halus pada lapisan atas jalan dan landasan pacu. Shape foot roller. Roller dengan tonjolan yang efektif untuk tanah lempung atau kohesif, cocok untuk penetrasi dalam dan penguncian butiran tanah kohesif secara maksimal. Pneumatic Cirret Roller. Dengan ban karet yang menghasilkan tekanan merata, digunakan untuk tanah campuran yang dan cocok untuk lapisan permukaan yang halus. Freebar Rotary Roller. Menggunakan getaran untuk mendapatkan tanah berbutir kasar seperti pasir atau kerikil, efektif untuk tanah dengan komposisi besar atau tanpa kohesi. Metode pemadatan tanah. Metode CBR California Bring Ratio. Pengujian daya dukung tanah yang mengukur resistensi terhadap penetrasi beban standar. Umum digunakan untuk proyek jalan dan fondasi. Dynamic Penetrometer atau bisa disebut DCP. Metode lapangan untuk menilai daya dukung tanah secara cepat dengan menghitung penetrasi kerucut ke dalam tanah, berguna untuk menilai konsistensi lapisan tanah di kedalaman yang berbeda. Lake Wick Deflocometer. Pengujian non-destruktif untuk mengukur modul elastisitas tanah dan kekuatan tanpa merusak permukaan.
Sering digunakan di proyek besar seperti jalan dan landasan pacu. Hasil pemadatan tanah. Kepadatan tinggi tanah mencapai kepadatan optimal sehingga kekuatan dan stabilitas meningkat, menjadikannya lebih aman untuk mendukung struktur. Dua, kekuatan geser tanah meningkat. Pemadatan meningkat, kekuatan geser mengurangi kemungkinan tanah bergerak atau tergelincir pada beban lateral, sangat penting untuk lereng tanggul. Pengurangan volume pori tanah. Tanah yang dapat memiliki volume pori lebih kecil hingga permeabilitas menurun dan tanah menjadi lebih tahan terhadap infiltrasi air. 4. Tanah lebih konsisten. Pemadatan memberikan kepadatan dan kekuatan yang merata pada lapisan tanah sehingga mendukung kestabilan jangka panjang dan mengurangi risiko deformasi pada area tertentu. Manfaat teoritis. 1. Dasar dalam geoteknik pemadatan tanah memberikan pengetahuan mendasar dalam geoteknik terkait hubungan antara struktur partikel tanah, kadar air, dan kepadatan. 2. Pengembangan metode uji standar seperti uji Proctor dan CBR. Uji Iman jadi dasar untuk menentukan kadar air optimal dan kepadatan maksimum, memberikan paduan ilmiah dalam proses pemadatan. 3. Model stabilitas tanah menjelaskan perilaku tanah dalam keadaan padat dan meningkatkan daya dukung tanah untuk konstruksi, terutama dalam lingkungan yang memerlukan keamanan tinggi seperti bendungan atau jembatan. 4. Teori konsolidasi dan Stillman. Pemadatan mendalam dalam ilmu geoteknik membantu memahami proses penurunan atau pergerakan tanah di bawah beban, yang sangat penting dalam desain struktur fondasi. Manfaat praktis. 1. Mencegah penurunan diferensial tanah yang padat, mencegah terjadi penurunan atau deformasi tidak merata yang dapat merusak fondasi bangunan atau permukaan dalam jalan. 2. Pengurangan frekuensi perbaikan dan pemeliharaan struktur yang didukung oleh tanah yang padat lebih stabil, sehingga mengurangi kebutuhan perbaikan akibat kerusakan struktural dan deformasi tanah. 3. Meningkatkan umur struktur tanah yang dapat didapatkan dengan baik, menyediakan landasan yang kokoh, memperpanjang umur jalan, landasan pacu, dan bangunan. 4. Pengurangan erosi dan peningkatan drainase. Tanah yang didapatkan lebih tahan terhadap erosi oleh air yang membantu menjaga stabilitas lereng, tepi jalan atau tebing. 5. Penghemat biaya konstruksi jalan panjang dengan mengurangi risiko kerusakan dan penurunan tanah. Proyek yang menggunakan tanah padat dapat mengurangi biaya konstruksi dari perawat jangka panjang yang memberi nilai ekonomis yang memiliki proyek. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.